البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, faidatun usuliyah, faedah yang terkait dengan usul fikih. Kullu mathalin fil Qur'an fahuwa isbatun lil qiyas. Setiap permisalan yang ada dalam Al-Qur'an maka dia itu adalah penetapan adanya qiyas. Iya, yang namanya masal yaitu tamsil, mempermisalkan ini untuk menetapkan hukum yang itu. Maka inilah yang namanya qiyas. Menunjukkan qiyas itu ada. Dan ini adalah pendapat jumhur, pendapat seluruh imam mazhab yang 4. Berbeda dengan apa? Orang-orang Dzahiriyah yang melarang adanya qiyas. Li'annal maqsuda bihi intiqalu dzihni min hadza ila hadza. Karena maksud dari permisalan adalah perpindahan benak dari case yang ini kepada case yang itu, kepada zat yang ini kepada zat, dari zat yang ini kepada zat yang itu, atau kejadian yang ini kepada kejadian yang itu. Wa alaihi, dan berdasarkan ini fa'adillatul qiyas fil Qur'an katsiratun jidda. Maka dalil-dalil adanya qiyas dalam Al-Qur'an banyak sekali, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa ketika menjelaskan tentang apa itu diturunkannya air hujan, kemudian ditumbuhkannya tanaman. Allah Ta'ala berfirman, kadzalikan nusyur, seperti itulah pembangkitan manusia nantinya. Ini qiyas sebenarnya. Baik. Li'annal amsala fil Qur'an katsirah, karena permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Baik, idzan malladzi istafadnahu min wasfil Qur'ani huna. Jika demikian, apa faedah yang kita ambil dari sifat Al-Qur'an di sini? Istafadna min dalika quwwata ta'siril Qur'an. Kita mengambil faedah dari itu tadi adalah kuatnya pengaruh dari Al-Qur'an, kesan dari Al-Qur'an. Wa annahu la budda an yu'athir, dan pasti dia itu memberikan pengaruh. Lakin lamma kana aktsarun nasil yauma yaqra'una al-Qur'an bi alsinatihim sara ta'siruhu la yatajawazu hanajirahum. Akan tetapi karena kebanyakan manusia pada hari ini, jumhur manusia pada hari ini hanya membaca Al-Qur'an dengan lisan mereka, tidak membaca dengan hati juga, hatinya tidak ikut baca, jadilah pengaruhnya itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Menempuh jalan apa? Orang-orang Khawarij dan yang lain-lain, enggak sampai ke hati ilmunya itu. Wa illa law qara'uhu biqulubihim wa alsinatihim lakana lahu atharun baligh. Karena jika tidak demikian, seandainya mereka mau membaca Al-Qur'an dengan hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka, niscaya Al-Qur'an itu memiliki pengaruh yang sangat mendalam, kesan yang sangat mendalam. Yaqulullahu azza wa jal, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan sebuah surat, satu surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah dari kalian yang ayat ini surat ini menambahkan kepadanya keimanan? Minhum ay minal munafiqin, dari kalangan munafikin. Wa yaqul la tastami'u li hadzal Qur'an. Man yaqul la tastami'u li hadzal Qur'an wa mal faidatu minhu, yaitu munafik yang mengatakan jangan kalian menyimak Al-Qur'an ini. Apa faedah dari Al-Qur'an? Idza unzilat surah qalu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan sebuah surat, mereka bertanya, siapa dari kalian yang surat ini menambahi keimanan untuknya? Limadza yaquluna hadzal istifham? Kenapa mereka mengucapkan pertanyaan semacam ini? Imma likaunihim lam yantafi'u bil ayat. Boleh jadi karena mereka tidak mengambil manfaat dari ayat-ayat. Fadhannu annan nasa kullahum mithlahum. Fadhannu annan nasa kullahum mithluhum. Maka mereka menyangka bahwasanya semua manusia semacam mereka. Wa imma annahum yukabirun wa yunkiruna an takunal ayatu qad assarat alaihim. Dan boleh jadi juga mereka itu yukabirun, yaitu menentang sesuatu yang sudah sangat jelas.
Dan mereka mengingkari bahwasanya ayat-ayat itu telah memberikan pengaruh kepada mereka. Tetap mereka berusaha menolak apa yang masuk ke hati mereka. Istikbaran wa inadan wa juhuda. Yaitu dikarenakan memang mereka menyombongkan diri, mereka menentang dan mereka membangkang. Qala Allah Ta'ala fil jawab, Allah Ta'ala berfirman di dalam jawabannya, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahkan keimanan pada mereka dan mereka bergembira. Hadza qismun minan nas. Ini adalah satu bagian dari orang-orang. Alladzina amanu zadathum imana. Orang-orang yang beriman, surat tadi menambahi mereka keimanan. Kaifa zadathum imana? Bagaimana surat itu menambahkan keimanan pada mereka? Taziduhum imanan bi annahu idza nazalatis surah bi khabar saddaqu. Surat tadi menambahi mereka dengan keimanan dengan cara apa? Kalau surat tadi turun dengan suatu berita, mereka membenarkannya. Ini tambahan keimanan. Iman itu berisi amalan. Semakin banyak amalan, maka semakin banyak iman. Wa idza nazalatis surah bi talab qamu bihi tarkan lil manhi anhu wa fi'lan lil ma'mur. Kalau surat itu turun dengan sebuah tuntutan, maka mereka menjalankan itu. Kalau berupa larangan, maka mereka meninggalkan larangan tadi. Kalau berupa perintah, maka mereka mengerjakan perintah tersebut. Wa hadza yazidul iman. Ini menambahi keimanan. Kullamazdadal insanu tasdiqan bi ayatillahi azza wa jalla izdada imana. Setiap kali manusia itu bertambah membenarkan ayat-ayat Allah azza wa jalla, maka bertambah pula keimanan dia. Wa kullamazdadal insanu amalan izdada imanuh. Setiap kali manusia itu bertambah amalannya, maka keimanannya juga bertambah. Walihada kana min madhhabi ahli sunnati wa jamaah annal imana yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Oleh karena itulah maka termasuk dari madhab ahlu sunnah wa jamaah adalah bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Idzan al-mu'minuna idza nazalatis surah zadathum imana. Jika demikian, orang-orang yang beriman jika surat itu turun, mereka surat tadi menambahi mereka keimanan. Limadza litasdiqi biha in kanat minal akhbar. Kenapa demikian? Karena pembenaran yang mereka berikan kepada surat tadi jika isinya adalah berita-berita. Wal amali biha in kanat minat tolab. Dan berupa apa? Amalan. Menambahi amalan apabila itu adalah berupa tuntutan. Fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa hum yastabshirun, yakni yubashshiru ba'dhum ba'dha. Mereka bergembira, yaitu satu sama lain saling memberikan kabar gembira bima nazal, tentang apa yang turun. Wa bi hukmi ma nazal, dan hukum dari yang turun. Yubashshiru ba'dhum ba'dha li'annahu kullama nazalat ayatun al-Qur'an fa huwa dalilun ala anna Allah arada bil ummati khaira. Satu sama lain saling memberikan kabar gembira. Karena setiap kali turun ayat dari Al-Quran, maka itu adalah sebagai petunjuk bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk umat ini. Allah membimbing mereka, Allah tidak tinggal diam. Membimbing, mengatur, mengarahkan sampai betul-betul dicapai kejayaan dalam jangka waktu 30 tahun itu. Kejayaan yang enggak pernah didapatkan selama berabad-abad oleh umat-umat yang lain dan bangsa-bangsa yang lain. Betul-betul Allah membimbing mereka kepada jalan yang terbaik, paling lurus dan paling berjaya. Allah tidak diam. Makanya ayat-ayat yang turun, wahyu yang turun menunjukkan betul-betul Allah itu ada dan membimbing mereka. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang yang di hati mereka ada penyakit, maka surat tadi menambahkan kotoran pada mereka kepada kotoran yang sudah mereka miliki. Karena apa? Mereka semakin kufur, maka semakin hitam hati mereka. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad al-marad illatun taqtadi khurujal badan anil i'tidali tabi'i. Yang namanya marad adalah penyakit yang menuntut keluarnya badan dari kesetimbangan yang bersifat tabi'i, kesetimbangan yang asli, yang alami itu. Hadal asal, ini adalah asalnya. Kita cari titik. Wal illah qad tusibul qalba, dan penyakit itu terkadang menimpa hati.
fatujibu khurujahu anil i'tidali tabi'i, dan mengharuskan dia itu keluar dari kesetimbangan yang bersifat alami. Ilahuna wallahu a'lam.